Shalom, puji Tuhan. Pada hari ini kita akan masuk dalam ibadah online. Mari sebelumnya kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, kami bersyukur. Kami mau mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu, biarlah semuanya itu boleh menjadi berkat yang kekal dalam kehidupan kami semua. Karena kami percaya ketika firman itu boleh dimeteraikan dalam tingkah laku kami sehari-hari, maka kehidupan kami akan menjadi lebih baik. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan Yesus, Roh Kudus, urapi setiap daripada kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita akan membahas mengenai pengajaran seri bertumbuh, di mana judulnya adalah menjadi tua itu pasti, tetapi bertumbuh dewasa adalah sebuah pilihan. Marilah kita bersama-sama bertumbuh untuk menjadi dewasa. Kenapa saudaraku? Karena seperti fisik kita ketika kita mengalami kelahiran bayi itu dengan asupan gizi, maka tubuh fisik kita akan bertumbuh. Nah, sedangkan kelahiran baru kita di dalam Tuhan Yesus Kristus itu juga harus disertai dengan pertumbuhan, saudaraku. Sebab kalau tidak, maka kita tidak akan bertambah dewasa rohani. Hari ini kita akan membahas mengenai arah pertumbuhan. Bagaimana sih bertumbuh itu? Apa yang harus kita perhatikan? Dan sampai di level mana posisi kita sekarang? Jadi kalau kita melihat sebuah pohon itu kan pastinya mempunyai akar saudara. Akar itu pasti bertumbuhnya ke bawah. Dan ketika pohon itu tambah dewasa, akarnya pun juga makin bertumbuh, makin menancap dalam. Tapi bukan hanya itu aja. Termasuk mungkin batang pohon, ranting pohon, daunnya bahkan sampai mengeluarkan buah. Nah, kita kalau lihat di Kolose 2 ayat 6-7, firman Tuhan mengatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi bertumbuh itu ke dalam keluar, atas, bawah, terus bertumbuh. Jadi sejak kita mengalami kelahiran baru, kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus bertumbuh. Ke dalam, keluar, atas, bawah, kita harus terus bertumbuh. Seperti gambarannya sebuah pohon. Nah, penting untuk kita supaya mengerti kenapa sih kita ini bertumbuh. Dan bertumbuh itu harus kemana, harus bagaimana. Nah, di Kejadian 1 ayat 26-27 dikatakan, firman Tuhan mengatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ada dua hal gambar dan rupa. Jadi kita semua itu diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupa Tuhan. Maka diciptakanlah manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka, kata firman Tuhan Tetapi kita harus mengerti, ketika manusia pertama Adam jatuh ke dalam dosa, kita kehilangan kemuliaan Allah. Gambar dan rupa Tuhan itu menjadi hilang dalam kehidupan kita. Dalam usaha upaya Tuhan untuk menjangkau manusia. Supaya apa? Supaya manusia itu mendapatkan kembali gambar dan rupanya. Tetapi manusia makin hari makin menjauh. Karena di Roma 3:23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, maka manusia itu kehilangan gambarnya. Nah, ketika kita mengalami kelahiran baru, Tuhan memulihkan gambar itu dalam kita. Karena apa? Tuhan memberikan contoh bagaimana Dia mengasihi dunia begitu besar. Dia menurunkan anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang mau mati di atas kayu salib untuk saudara dan saya, sehingga barang siapa yang percaya beriman kepadanya, maka mereka beroleh keselamatan yang kekal, kehidupan yang kekal. Dikatakan bahwa Yesus Kristus itulah gambaran daripada Allah sendiri. Di 2 Korintus 4 ayat 4, gambar Allah yang tidak kelihatan. Di Kolose 1 ayat 15, gambar wujud Allah. Di Ibrani 1 ayat 3. Jadi ditunjukkan bagaimana kita ini harus mengacu kepada Kristus, mengarah kepada pertumbuhan seperti yang Kristus Yesus telah tunjukkannya, itu sebagai gambaran dari Allah sendiri. Di Roma 8 ayat 29 dikatakan bahwa sebab semua orang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi kita harus bertumbuh mengarah kepada Kristus.
Rancangan Tuhan bagi semua orang percaya adalah agar kita segambar dengan diri Tuhan. Ketika kita mengalami kelahiran baru, gambar itu terlapori. Tetapi keserupaan kita itu harus kita upayakan melalui satu proses pertumbuhan, yang mana kita akan mengarah kepada Kristus, bagaimana terwujud dalam pribadi Kristus. Itulah arah pertumbuhan dari saudara dan saya. Memang kelahiran baru membuat kita segambar, membuat kita menjadi anak-anak Allah. Tapi tidak serta-merta kita hari ini kita bertobat, hari ini juga kita karakternya menjadi seperti Kristus Yesus. Tapi itu adalah arah pertumbuhan yang harus kita kejar. Seperti Max Lucado katakan, just like Jesus. Karena apa? Tuhan itu mengasihi kita apa adanya, ya, seperti anak yang hilang, compang-camping bajunya, mungkin badannya bau babi, kotor, dekil, pulang kepada Bapak menerima apa adanya. Tetapi Tuhan tidak akan membiarkan kita apa adanya, compang-camping, dekil, bau, najis, tidak. Tuhan menyediakan jubah baru, Tuhan memandikan kita, Tuhan memakai kita jubah baru, cincin, bahkan kasut baru. Dia akan mengubah saudara dan saya makin hari makin menjadi seperti Kristus. Itu adalah tujuan dari arah pertumbuhan daripada saudara dan saya. Sangat penting sekali, saudaraku, karena apa? Hari-hari ini banyak pengajaran yang menyesatkan. Jadi kita harus mengerti bidang pertumbuhan, yang mana yang kita harus tahu, yang mana yang kita harus fokuskan, supaya kita tidak gampang tersesatkan oleh hari-hari ini punya zaman pengajaran zaman akhir, ya. Bidang pertumbuhan adalah hal-hal yang perlu dipenuhi agar pertumbuhan dapat terus meningkat dari seorang bayi bertumbuh, anak-anak, remaja, bahkan menjadi orang yang dewasa. Di Efesus 4 ayat 15 dikatakan, dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Jadi arahnya ke arah Kristus. Fokus daripada kita sebagai orang Kristen pertumbuhannya adalah ke arah Kristus. Jadi kalau orang Kristen ngomong Kristus bukan juru selamat, itu berarti bukan orang Kristen, saudaraku. Karena Kristen adalah pengikut Kristus, ya. Jelas sekali di Efesus 4 ayat 11 sampai 15. Dikatakan, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Jadi kita ini diperlengkapi sebagai orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, baik pembangunan tubuh Kristus, ya. Supaya apa? Kita mempunyai kesatuan iman, supaya kita dewasa, tidak menjadi anak-anak lagi yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, ya. Kita tahu hari-hari ini banyak hamba-hamba Tuhan, tanda petik, saya katakan tanda petik, ya, karena sedemikian hebatnya menurut pengakuan mereka, gereja mereka, pengajaran mereka, sehingga mereka berani keluar daripada Alkitab, bahkan berani mengatakan Yesus bukanlah juru selamat, Yesus bukanlah terang dunia. Nah, ini sesuatu yang kita, ketika Tuhan mengizinkan kita untuk bertumbuh, yang mana itulah proses yang kita pilih untuk bertumbuh ke arah Kristus, maka kita akan mengerti bahwa itu adalah pengajaran-pengajaran yang tidak benar, ya, permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, dikatakan firman Tuhan. Nah, penting saudaraku, 3 bidang pertumbuhan. Pertama, pemahaman pengajaran, ya. Kedua, kedewasaan karakter. Ketiga, pekerjaan pelayanan. Pemahaman pengajaran. Kenapa penting sekali? Karena setiap daripada kita, apapun yang kita pelajari, dikatakan di Amanat Agung bahwa kita harus pergi ajarkan, ya. Kita diajar menjadi apa? Menjadi pengikut Kristus. Pengajaran yang membawa kita mengikuti Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan pengajaran yang membawa kita mengerti teologi, sehingga akhirnya apa? Kita malah tersesat dalam kepandaian kita sendiri. Karena teologi itu adalah sebuah ilmu. Tetapi kita bicara pengajaran mengenai bagaimana mengikut Kristus, supaya apa? Supaya gambar dan rupa kita yang rusak oleh karena dosa Adam
pertama, manusia pertama, maka kita semua jatuh ke dalam dosa. Itu boleh dipulihkan melalui iman kita kepada Yesus Kristus, melalui urapan penyertaan Roh Kudus dalam kehidupan saudara dan saya, membuat kita makin hari makin menyerupai Kristus. Gambar dan rupa kita dipulihkan. Itu adalah pemahaman pengajaran yang benar. Jadi kalau saudara belajar pendalaman Alkitab, terus saudara makin belajar, saudara makin menjauh daripada Kristus, itu berarti pengajaran yang tidak benar, saudaraku. Karena pengajaran benar, kita sebagai orang Kristen membuat kita makin kokoh dalam mengikuti Yesus sebagai pengikut Kristus, tanda petik Kristen, ya. Kristen itulah pengikut Kristus. Kalau tidak mau mengikut Kristus, jangan ngaku orang Kristen, ya. Berpindahlah, membuatlah suatu agama sendiri sesuai dengan pengertian yang dimengerti. Ya, karena yang namanya Kristen itu adalah asal mulanya dari pengikut Kristus, ya. Jadi pemahaman pengajaran adalah salah satu bidang pertumbuhan yang saudara dan saya harus betul-betul kejar, dan kita harus mengerti apa yang kita pelajari, apa yang kita dengar, apa yang kita renungkan, itu membuat kita makin mengenal Allah kita, membuat kita makin tidak gampang tersesatkan oleh pertumbuhan, oleh pengajaran pada akhir-akhir zaman ini. Ya, pertama kita harus mengenal pribadi dan karya Tuhan dengan membaca dan mempelajari di Alkitab, ya, mencari bagaimana Kristus sudah ada sejak dari kitab Kejadian 1 ayat 1 bicara mengenai Elohim, ya, bentuk jamak dari Allah yang mengatakan bahwa bukan hanya Allah Bapa tapi ada Allah Anak dalam penciptaan surga dan bumi. Bahkan itu jelas sekali diulang di perjanjian baru, ada benang merahnya, Alfa dan Omega, ya, awal dan akhir. Pada awal penciptaan dan akhir dunia itu Yesus hadir. Dan itu adalah sesuatu yang kita perlu pahami. Dan ketika kita mengenal pribadi dan karya Tuhan, membaca dan mempelajari Alkitab, menarik benang merah. Karena Alkitab itu menjelaskan Alkitab, saudara. Alkitab tidak membantah Alkitab, tapi Alkitab menjelaskan Alkitab. Sehingga ada pokok-pokok pengajaran benang merah yang jelas di dalam kitab Perjanjian Lama, mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu di Perjanjian Baru. Itu pertama, bidang pemahaman pengajaran. Kedua, bicara mengenai kedewasaan karakter, ya. Kedewasaan karakter itu bicara mengenai buah roh. Bagaimana kita baru bertobat, mungkin dulu kita adalah seorang pemarah, kurang bisa menguasai diri, kurang dipenuhi oleh kasih. Tapi percaya, bergaul dengan Tuhan, melakukan pendalaman Alkitab dan belajar, mengerti, bertumbuh. Sehingga apa? Sehingga kita menjadi lebih bertanggung jawab, ya, dalam karakter. Kita lebih menguasai diri, kita lebih berbuah roh, karena ketika kita melekat pada Tuhan maka kita berbuah, ya, berbuah roh, dan juga lebih bertanggung jawab dalam mengelola waktu milik Tuhan maupun harta yang Tuhan percayakan untuk kita dipakai, diberkati untuk menjadi berkat. Bahkan bukan sekedar harta, saudaraku, tapi bagaimana kita menerima berkat kasih karunia keselamatan dari Tuhan, dan kita bertanggung jawab untuk memberitakan kasih karunia berkat itu kepada semua orang, ya, mulai dari Yerusalem, keluarga kita, sampai Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung dunia. Itu kita bicara mengenai kedewasaan karakter. Bidang pertumbuhan ketiga adalah mengenai pekerjaan pelayanan, ya. Jadi bersama dengan Tuhan itu kita melihat gambaran bertumbuhnya seperti ke arah Kristus, saudara. Kristus itu apa? Dikatakan dia yang adalah sepenuhnya Allah, rela untuk menjadi sepenuhnya manusia, untuk bahkan mengosongkan dirinya, bahkan menjadi hamba, melayani, ya. Melayani. Pelayanan itu adalah salah satu dari poin yang kita harus tuju atau bertumbuh seperti Kristus, ya. Mengenali panggilan pelayanan kita masing-masing. Mungkin kita ada yang dipanggil menjadi pengkhotbah, kita mungkin ada yang dipanggil menjadi pengajar, kita mungkin ada yang dipanggil menjadi di bidang entertainment, ya, sebagai aktris, atau mungkin sportainment sebagai olahragawan. Tetapi bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Oh, bahkan menjadi ibu rumah tangga di dalam rumah, ya, di dalam keluarga kita bisa menjadikan ajang pelayanan kita di tempat-tempat di mana Tuhan tunjuk kita. Tetapi kita harus berbuah dalam pelayanan itu, karena sebagai pelayan kita wajib untuk melayani apapun itu yang kita lakukan. Kalau misalnya kita sebagai dokter, kita menyembuhkan orang yang sakit, tapi di dalam profesi kita juga memberitakan Injil, kita juga melayani mereka untuk menjadi saluran berkat bagi Tuhan, ya. Kedua, setelah kita tahu pelayanan kita harus meningkatkan wawasan dan keterampilan pelayanan, karena tanpa kita melatih keterampilan pelayanan kita, maka kita tidak akan kemana-mana. Misalnya sebagai pengajar, ya, kita harus mempersiapkan
melatih bahan yang akan kita ajarkan. Sebab kalau kita tidak mempersiapkan dengan baik, kita tidak melatih dengan baik, tentunya kita tidak akan bisa mengajar dengan baik, tidak bisa melayani dengan baik ya. Dan juga mencari dan menggunakan kesempatan memberitakan kabar baik dalam melakukan pelayanan. Jadi apapun yang saudara lakukan, profesi apapun, saudara jangan lupa untuk menjadi saksi Kristus. Karena Tuhan telah berjanji bahwa kita akan menerima urapan Roh Kudus untuk menjadi saksi Tuhan. Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung dunia. Jadi bidang-bidang pertumbuhan itu penting sekali untuk saudara saya bisa fokus dan mau mulai untuk melakukannya dalam kehidupan kita. Karena apa? Ingat saudara, bertambah tua itu pasti. Tetapi bertumbuh dewasa itu adalah pilihan saudara dan saya. Terakhir, kita akan menentukan dasar pertumbuhan kita. Di 1 Korintus 3 ayat 10-11 dikatakan, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan cakap telah meletakkan dasar. Dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi semua pertumbuhan kita itu dasarnya ada pada Yesus Kristus. Jadi kalau kita sudah tidak percaya Yesus Kristus sebagai juru selamat, kita sudah tidak percaya Yesus Kristus sebagai terang dunia, maka kita tidak memiliki dasar untuk bertumbuh. Ya, ingat saudaraku ya, pribadi dan karya Kristus itu adalah fokus daripada yang kita pelajari. Supaya apa? Supaya kita makin memahami dan mengerti pengajaran, supaya kita makin dewasa dalam roh, di dalam karakter, supaya kita makin terampil, makin baik dalam pelayanan, dan supaya dasar pertumbuhan kita itu memang betul-betul ada di dalam Kristus Yesus. Seperti Yohanes 15 ayat 4 katakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Sangat penting sekali saudaraku, adalah semakin kita bertumbuh, semakin kita memiliki hubungan pribadi yang baik, semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita dikenal oleh Tuhan. Bertambah tua itu pasti. Bertumbuh dewasa itu adalah pilihan saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman boleh dimeteraikan dalam hati kami, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Karena kami percaya berkat yang daripada Allah Bapa akan dicurahkan kepada setiap daripada kami. Mulai daripada hari ini, untuk kami boleh hidup menjadi berkat, untuk kami boleh hidup diurapi oleh Roh Kudus, menjadi segambar serupa seperti Kristus. Dari hari ke hari bertumbuh makin menyerupai Engkau. Dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sama-sama mengucapkan haleluya, amin. Puji Tuhan.